give a fuck who talk behind my back. The bitch knew better than to let me hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu psikologi abnormal Ibu Devis Karyo di grup MPC Psikolog. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, kali lagi Fasya Fitri, ada Teh Vanesha Nuraziza, ada Teh Marcelia Audrey Sapira, dan Teh Salsabila Jihan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai gangguan identitas gender, parafilia, dan diskusi seksual. Itu mengenai pengertian dari gangguan identitas gender sendiri. Nah, gangguan identitas gender merupakan gangguan yang mana penderitanya merasa jika dirinya adalah pria atau wanita. Terjadi konflik antara identitas gendernya dengan anatomi gendernya. Jadi, seseorang dengan gangguan identitas gender merasa bahwa ia terperangkap dalam tubuh yang salah. Ia merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Beberapa orang yang mengalami gangguan identitas gender berharap dapat hidup sebagai anggota dari lawan jenisnya. Mereka pun bertingkah laku serta memakai pakaian sesuai dengan jenis kelamin yang menjadi harapan tersebut. Identitas jenis kelamin di sini adalah kondisi psikologi yang mana mencerminkan perasaan dari dalam diri seseorang, entah itu sebagai laki-laki ataupun wanita. Identitas gender ini adalah refleksi dari dalam diri seseorang yang mana berkaitan dengan keberadaan dirinya. Entah itu sebagai pria ataupun wanita, sehingga identitas jenis kelamin atau gender identity adalah berkaitan dengan sikap, perilaku, serta atribut lainnya yang penentuannya dilakukan secara kultural, baik itu maskulinitas ataupun feminitas. Konsep tentang normal atau abnormal ini biasanya berkaitan dengan pengaruh sosial budaya. Perilaku seksual yang mana dianggap normal bila memang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan dianggap menyimpang jika di luar dari kebiasaan masyarakat. Nah, selanjutnya ada penyebab gangguan identitas gender. Faktor risiko dan prognostik emosional untuk individu dengan disforia gender tanpa gangguan perkembangan. Perilaku gender atipikal di antara individu dengan disforia gender onset dimilikinya berkembang pada usia prasekolah awal, dan ada kemungkinan bahwa tingkat atipikalitas yang tinggi membuat perkembangan disforia gender dan persistensinya hingga remaja dan dewasa lebih mungkin. Autogen filia, yaitu gairah seksual yang terkait dengan pemikiran atau citra diri sendiri sebagai seorang wanita, dan bentuk lain dari masalah sosial, psikologis, ataupun perkembangan yang lebih umum. Genetik dan fisiologis untuk individu dengan disforia gender tanpa gangguan perkembangan seks. Beberapa kontribusi genetik disarankan untuk bukti untuk familitas transseksualisme di antara saudara kandung yang bukan kembar. Lain materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada jenis pengobatan yang tersedia. Individu dengan gangguan identitas seksual disarankan untuk menemui dokter atau psikiater. Para profesional medis dapat merekomendasikan pasien ke klinik spesialis identitas gender, di mana mereka akan mendapatkan pemeriksaan yang tepat dan dukungan yang dibutuhkan. Pengobatan untuk kondisi ini tidak bertujuan agar pasien bisa menerima jenis kelamin mereka, tetapi untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan yang mereka rasakan atas perbedaan antara gender yang mereka sukai dan jenis kelamin yang dimiliki. Baik, selanjutnya ada parafilia. Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Dengan kata lain, terdapat deviasi atau para dalam ketertarikan seseorang atau filia. Fantasi dorongan atau perilaku harus berlangsung setidaknya selama 6 bulan dan menyebabkan distres atau hendaya signifikan. Seseorang dapat memiliki perilaku, fantasi, dan dorongan seperti yang dimiliki seorang parafilia, seperti memamerkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak memiliki kecurigaan apapun atau berhayal melakukan hal itu. Namun, tidak didiagnosis menderita parafilia jika fantasi atau perilaku tersebut tidak berulang atau bila ia tidak mengalami distres karenanya. Survei menunjukkan bahwa banyak orang kadang-kadang berfantasi tentang beberapa aktivitas yang akan kita bahas. Contohnya, 50% laki-laki menuturkan bahwa mereka memiliki fantasi voyeuristik untuk mengintip perempuan yang sedang tanpa busana. Seperti yang mungkin Anda duga, kriteria diagnosis DSM yang mensyaratkan adanya distres atau hendaya cukup menimbulkan perdebatan, karena banyak orang yang memiliki perilaku sesuai karakteristik parafilia tidak merasakan distres atau hendaya. Contohnya, seseorang yang berulang kali berhubungan seks dengan anak-anak, namun tidak merasakan distres atau hendaya karena tidak dapat didiagnosis menderita parafilia berdasarkan kriteria DSM. Orang seringkali mengalami lebih dari satu parafilia dan pola semacam itu dapat merupakan aspek gangguan mental lain, seperti skizofrenia, depresi, atau salah satu gangguan kepribadian. Tidak ada angka prevalensi yang akurat untuk sebagian besar parafilia. Ketika merespon survei di masyarakat, banyak orang yang mengalami parafilia mungkin memilih untuk tidak mengungkap penyimpangan mereka. Sama dengan itu, angka tingkat penangkapan kemungkinan juga lebih rendah dari sebenarnya karena banyak kejahatan yang tidak dilaporkan dan banyak korban parafilia tidak menyadarinya. Meskipun demikian, data memang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengidap parafilia apapun orientasi seksualnya adalah laki-laki. Bahkan,
Pada masokisme dan pedofilia cukup banyak perempuan, jumlah pengidap dari kaum laki-laki jauh lebih banyak karena beberapa orang yang mengidap parafilia mencari pasangan yang tidak begitu saja menurutinya atau dengan melanggar hak orang lain secara ofensif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disfungsi seksual. Secara singkat, disfungsi seksual dalam DSM-5 Sexual Dysfunction, disfungsi seksual adalah segala bentuk disfungsi seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Nah, jadi secara singkat, disfungsi seksual itu adalah gangguan atau kelainan. Selanjutnya ada perilaku disfungsi seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga apa saja yang termasuk dalam disfungsi seksual. Yang pertama itu ada ejakulasi yang tertunda. Ejakulasi yang tertunda itu adalah keterlambatan atau ketidakmampuan untuk mencapai ejakulasi diakibatkan karena tekanan hubungan yang parah ataupun stresor signifikan lainnya tidak terkait dengan obat-obatan medis atau tidak terbatas hanya terdapat pada beberapa jenis stimulus, situasi, atau pasangan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada kelainan ereksi, kesulitan dalam memperoleh ereksi dalam mengaktivitas seksual, kesulitan mempertahankan ereksi, dan penurunan kekuatan ereksi. Nah, yang selanjutnya juga ada kelainan organisme wanita, jarang atau tidak adanya organisme, intensitas sensasi organisme berkurang. Nah, ini diakibatkan dari tekanan hubungan yang parah, misalnya kekerasan pasangan. Selanjutnya ada kelainan ketertarikan atau gairah seksual. Nah, jadi ini itu tidak ada atau berkurangnya minat dalam aktivitas seksual. Tapi ini itu tidak disebabkan oleh obat-obatan dari medis. Yang selanjutnya juga ada kelainan genito atau panggul atau gangguan penetrasi, yaitu kesulitan penetrasi vagina selama hubungan seksual, timbulnya nyeri vulvagina atau panggul, takut dan cemas. Selanjutnya juga ada kelainan hasrat seksual pria hipoaktif, yaitu kurangnya pikiran fantasi seksual atau keinginan seksual yang terus-menerus disebabkan karena usia, sosial budaya, kehidupan individu, kesusahan hubungan yang parah, stres, penggunaan obat tertentu. Nah, yang selanjutnya juga ada ejakulasi dini, kecepatan ejakulasi setelah 1 menit, penetrasi vagina, dan yang terakhir itu ada disfungsi yang dipicu oleh zat atau obat-obatan. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab disfungsi seksual. Dalam DSM-5, disfungsi seksual ditandai dengan adanya gangguan signifikan secara klinis pada kemampuan seseorang untuk merespons secara seksual atau mengalami kenikmatan seksual. Seseorang dapat mengalami disfungsi seksual pada saat yang bersamaan. Sejumlah faktor perlu dipertimbangkan selama penilaian diagnosis disfungsi seksual pada tingkat yang berbeda pada individu. Yang pertama ada faktor pasangan atau status kesehatan pasangan dan faktor hubungan atau komunikasi yang buruk, perbedaan dalam keinginan aktivitas seksual. Yang kedua ada faktor kerentanan individu atau citra tubuh yang buruk, riwayat pelecehan seksual dan emosional, dan faktor budaya atau agama atau terkait dengan larangan terhadap aktivitas atau kesehatan seksual. Yang ketiga ada faktor medis dan yang relevan dengan prognosis perjalanan atau perawat. Nah, kesimpulannya, jadi gangguan identitas gender merupakan gangguan yang mana penderitaannya merasa jika dirinya adalah pria atau wanita, terjadi konflik antar identitas gendernya dengan anatomi gendernya. Jadi, seseorang dengan gangguan identitas gender merasa bahwa ia terperangkap dalam tubuh yang salah, ia merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Parafilia atau sekelompok gangguan yang mencakup keterkaitan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Dengan kata lain, terdapat deviasi atau parah dalam ketertarikan seksual, ketertarikan seseorang atau filia. Disfungsi seksual juga adalah sebagai bentuk disfungsi seksual baik arah, minat maupun orientasi seksual. Disfungsi adalah gangguan atau kelainan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.